Indonesia sebelum ada Kristen Islam, kalau Islam datang kan datang memakai nama Nabi Muhammad. Bukan kalau Isa. Islam enggak, Islam datang diajarkan kepada pribumi itu memakai nama Nabi Muhammad. Ketika Anda ingin masuk Islam, yang Anda harus ucapkan pertama kali itu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti yang dibawa adalah nama Nabi Muhammad kan? Kalau Islam. Nah, yang datang memakai nama Yesus, membaptis orang dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, itu siapa? Itu Allah yang mengutus. Gimana? Itu Allah yang mengutusnya. Maksud saya gini, Ya. kan dalilnya akan datang banyak orang memakai namaku. Berarti ada banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Lalu mereka ini ternyata adalah menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa? Yang memakai nama Yesus, yang mengajarkan Yesus itu siapa? Ya ada. Itu hadir baik dia. Suaranya putus-putus deh, suara saya putus-putus. Suara putus. Bang, Putus. Masih. Sekarang sudah. Nah, udah. Ya, jadi begini. Tadi itu oleh Allah apanya? Dunia dilahirkan oleh Maria. Ada ini di mana? Di Papua kah atau di Flores kah atau di mana? NTT, Bang. NTT. Nah, yang datang membawa Kristen ke NTT itu siapa? Islam. Yang datang ke NTT. Iya. Mengajarkan orang NTT untuk nyembah Yesus itu siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Kalau negaranya saya kurang paham, tapi yakin kalau Iya. Yang pasti Indonesia ini kalau mau mayoritas Kristen, maka yang datang harus orang Kristen kan yang ngajar. tidak semuanya. Ya kan, karena tidak mungkin orang Hindu datang mengajarkan tentang Kristen. Iya, Tidak pasti orang Kristen itu sendiri yang datang mengajarkan tentang kekristenan. Betul? Nah, dan ketika mereka datang, mereka menjual nama Yesus, tidak mungkin nama Nabi Muhammad. Yang mereka bawa adalah nama Yesus. Mereka mengajarkan orang-orang masuk ke gereja, menyetor perpuluhan setiap bulan dengan memakai nama Yesus. Mereka dari rumah ke rumah memakai nama Yesus agar orang-orang itu datang kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus, dijanjikan keselamatannya dari Yesus, dan Yesus. Betul? Yang saya tahu, Ya. yang saya tahu, Putus-putus suaranya nggak kedengaran gitu. sebentar. HP-nya kayak di dalam botol air.
Halo. Ya, halo. Ya, halo. Jelas kan? Suaranya masih itu. Suaranya masih error. Atau turun dulu, nanti naik lagi. Siapa? Suaranya tenggelam, masuk ke dalam botol air, jadinya kayak gitu-gitunya. Diberesin dulu suaranya. Oke, Cek. sudah Bang. Bagus sekali. Kalau Kristen menyebar kemana-mana, pasti Kristen memakai nama Yesus, kan gitu. Betul nggak? Ya, betul. Nah, berarti orang banyak yang memakai nama Yesus tadi itu siapa? Yang setahu saya sih, Yesus cuma satu, Bang. Tidak ada orang-orang yang meniru-meniru begitu, Bang. Maksud saya bukan begitu. Banyak orang Iya, datang memakai ajarannya. namaku. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Artinya orang itu menjual nama Yesus. Tidak menjual, Bang. Kalau menurut saya sih tidak menjual. Lalu Karena begini, cara kan tadi siapa ya? Alkitab dulu. Buka dulu. ya, sama seperti gini, akan datang banyak orang memakai namaku. Ini Bang Zuma yang ngomong ya. Ya. Akan Ya, betul. akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah ketua pembina apologet. Mereka akan menyelamatkan banyak orang. Nah, berarti orang-orang yang dimaksud di sini adalah anak-anak api. Nggak ngerti lagi nanti. Jadi bukan berarti orang itu memakai nama Bang Suma, enggak, tetapi mereka mencari keuntungan memakai namaku gitu. Paham nggak? Orang mencari kehidupan dengan menjajakan namaku. Misalnya nih dia telepon orang yang ngefans samaku. Misalnya, halo, ya siapa ini? Saya Riko Bang, Ya, ada apa Riko? Saya orangnya Bang Zuma. Saya diminta Bang Zuma untuk menyampaikan ke Bang Riko agar Bang Riko kemudian menyetor dana sekian untuk kepentingan yayasan misalnya. Jadi orang ini memakai namaku untuk mencari keuntungan. Bukan orang itu menelpon, halo Bang Riko, ya ini siapa? Saya Bang Suma. Enggak. Tapi orang itu mengatakan, Bang, ini saya disuruh sama Bang Suma untuk menyampaikan ke Abang, silakan ditransaksikan dana sekian juta karena akan ada kegiatan begini. Orang ini memakai namaku, menjual namaku ke Bang Riko supaya Bang Riko itu kemudian memberikan uang kepada orang tadi untuk kepentingan dia. Nah, sama ketika pendeta pastor di gereja menjual nama Yesus. Yesus kita mulia, Yesus namanya Yesus. Habis itu jangan lupa bayar perpuluhannya, Bu. Nah, artinya nama Yesus dipakai untuk menyesatkan banyak orang berdasarkan Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang ini yang menyesatkan banyak orang ini siapa?
Karena begini, banyak orang yang memakai nama aku, iya kan? Iya. Begitu kan, Bang? Iya. Karena begini, saya pernah nonton film Yesus lahir, Yesus ke gereja. Ya, disitulah terciptanya banyak orang kayak memakai nama Yesus di situ. Di situ iya. gereja, iya di situ. Kalau di itu sudah difilmkan itu di situ yang sudah tertulis yang tadi abang baca itu yang saya pernah nonton di situ karena Iya. di banyak Iya, gereja iya, iya. situ di banyak Iya. ya di banyak gereja Oke. Siap. Yesus baru datang terus banyak orang yang memakai namanya di situ gitu. Oke. Kalau Baik. untuk sekarang kemungkinan tidak ada. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih saudari Ade, orang enak. Kok orang enak? Orang baik. Boleh tanya sedikit? Boleh. Menurut abang kenapa Yesus itu palsu? Ya itu tadi. Karena Yesus mengatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang asli itu kan mengajar orang untuk menjadi seorang Yudaism, menjadi seorang Yahudi. Yesus mengajarkan mentaati Torah, tidak mengajarkan menjadi Kristen kalau Yesus asli. Dan Yesus asli mengajarkan muridnya untuk memahami dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Ya, Tuhan. betul. Begitu. Ya. Sedangkan di gereja Begini, Bang. mengajarkan orang Yesus itu Tuhan, beda. Ya, begini bang, nanti bang nonton film Yesus begitu dari awal sampai akhir. Di situ akan ada yang abang baca, akan tertulis di situ. Di gereja banyak orang yang memakai namaku di situ. Iya. Itu di situ. Kalau untuk sekarang saya memang sangat percaya Yesus. Iya, silakan. Oke. Ada lagi Ya. bang? Siap. Boleh satu lagi? Boleh. Minta maaf sebelumnya. Abang percaya siapa? Percaya Yesus. Percaya Yesus. Ya. Minta maaf bang. Agama apa? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Muslim. Ah, Muslim. iya. Percaya Yesus. Iya. Justru Kristen itu yang nggak percaya Yesus. Saya Katolik bang. Saya Ya, sangat percaya. Kalau percaya Yesus mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Akulah dia itu karena sudah difilmkan di satu gereja ada di situ. Nanti bang nonton saja. Kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, Anda percaya? Bagaimana Yesus diutus Hanya untuk Bani Israel. hanya untuk Israel begitu? Anda percaya? Kalau itu saya Pernyataan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang muslim merupakan kebenaran yang nyata jika ditinjau dari arti kata muslim itu sendiri secara bahasa dan istilah teologis. Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata muslim bermakna orang yang berserah diri secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sepanjang hidupnya, Nabi Isa alaihissalam secara konsisten mengajarkan dan mencontohkan ketundukan penuh kepada ajaran Tuhan, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan selalu berdoa dengan bersujud serta menyerahkan kehendaknya kepada Sang Pencipta. Bahkan dalam tradisi teks Alkitab sendiri, beliau menyatakan bahwa beliau tidak melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan menuruti kehendak Bapa atau Allah yang mengutusnya, yang merupakan inti paling mendasar dari definisi seorang Muslim. Oleh karena itu, dari sudut pandang risalah para nabi, seluruh nabi dan rasul, mulia dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya membawa ajaran tauhid yang satu, yaitu Islam. Nabi Isa alaihissalam bukanlah pembawa agama Kristen modern dengan doktrin Trinitas atau penebusan dosa sebagaimana yang berkembang belakangan di tangan Paulus dan konsili gereja, melainkan seorang nabi Bani Israel yang beragama tauhid dan berserah diri kepada Allah atau Muslim. Jadi kesimpulannya, menyebut Nabi Isa sebagai seorang Muslim adalah bentuk penegakan fakta sejarah dan teologi bahwa beliau adalah bagian utuh dari mata rantai para utusan Allah yang tunduk dan patuh hanya kepada Sang Maha Pencipta. Tidak percaya, Bang. Anda tidak percaya? Iya. Oke. Karena Yesus diutus bukan hanya untuk Israel saja. Tapi diutus untuk barang siapa yang percaya kepada Dia. Oh, iya. Ketika dia mengatakan, berarti abang kalau percaya berarti sudah diutus. Kalau abang percaya Yesus, saya ya percaya kan? Yesus yang asli, tapi ya, berarti, bukan ya, yang palsu. Berarti abang sudah diutus. Kalau abang percaya yang asli, berarti abang sudah diutus. Yang asli ini kan mengaku rasul untuk kaumnya Bani Israel. Yang mengaku rasul itu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yang asli. Yakin. Buktinya? Yohanes 17:8. Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Aku rasulnya Bapa, utusannya Bapa. Jadi saya percaya Yesus kalau dia adalah rasul, utusan Bapa. Bapa surgawi. Ya, yang menciptakan surgawi duniawi. Iya. Ada lagi, Bang, yang lebih seru? Ya, Yesus bersaksi kalau muridnya itu berkata, Yesus berkata muridnya itu percaya kalau dia rasul. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus berarti rasul. Jadi Yesus mempersaksikan muridnya percaya dia rasul. Yesus mempersaksikan dirinya rasul. Jadi saya percaya Yesus itu rasul. Nah, Kristen percaya Yesus itu Tuhan, ya Yesus lain dong pasti. Kalau saya mah beda. Saya percaya satu Yesus, satu Tuhan. Yesus mengatakan banyak Yesus yang lain selain dirinya. Iya, Yesus yang mana yang mengatakan? Yesus yang asli mengatakan itu, agar waspada kepada Yesus palsu yang datang. Termasuk yang datang ke gereja-gereja itu Yesus, bukan Yesus yang asli. Itu kan Romo, bukan Yesus. Yang disembah itu loh di hari Minggu di gereja, yang kalian panggil-panggil, Yesus, terpujilah namamu. Nah itu yang kalian panggil di gereja, itu bukan anak Maria, bukan Yesus asli. Iya kan, itu cara berdoanya kami, Bang. Iya, yang datang bukan Yesus anak Maria.
Ya, kalau Tapi menurut Yesus lain, Ya. penguasa dunia. ya, kalau menurut abang itu betul ya, betul. Tapi begini bang, kalau kami, kepercayaan kami sih, cara berdoa kami begitu bang. Saya Iya, Katolik. berdoa kepada Yesus lain, bukan Yesusnya orang Yahudi. Iya, tahu. Tapi kan tujuannya kepada Yesus. Ya, Yesus yang palsu, bukan yang asli. Yesus kan cuma satu, Bang. Ada dua, bahkan banyak. Malam. Kok Malam. Halo, Yesus selamat dua? malam Bang Juma. Malam. Malam. Iya, Katolik Protestan. saya lagi nyimak-nyimak dulu. Aku Katolik asli. Oke, silakan dibuka kameranya, Bang. Aku Katolik Bang. Oke, sip. Aku penasaran sama Abang Juma ini. Kenapa selalu bahas-bahas agama Katolik, bahas-bahas agama Kristen? Ya, karena kan ada amanat agung di Katolik dan Kristen. Jadikanlah seluruh Indonesia menjadi Katolik. Dan ajarlah Menurut mereka. kami orang Katolik ya. Sebelum Yesus dilahirkan, dari kitab Kejadian itu sudah ada diceritakan bahwa akan ada juru selamat. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah. Yesus itu diutus oleh Allah. Tidak ada namanya Yesus itu Yesus palsu dari mana tidak ada. Yesus itu datang diutus untuk seluruh dunia. Di mana Tidak ada dalilnya? untuk orang apa sekarang, tidak ada. Itu untuk seluruh dunia. Di mana dalilnya, Bang? Yesus diutus untuk seluruh dunia, itu dalilnya di mana? Itu kan ada di Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru itu ada. Bang, Di dengar mana? dulu. Sebelum Di mana? Yesus dilahirkan itu, dengar dulu. Di Bang. mana? Dengar dulu. Bang. Dalilnya dulu, Aku cerita. dalilnya dulu. Jangan dulu tanya dalilnya. Wah, ini keuangan Abang ini pun gereja. ceritanya tuh asal-asal cerita aja, Bang. Lah, kalau tidak ada dalil itu Bang. namanya apa namanya Bang. kalau enggak dalil? Bung, di Dengar dulu, wilayah Bang. Dang. Abang ini, Dung Dang. kami cerita. Ah, Dengar dulu Bang, kami cerita sesuai dengan apapun yang dicerita dalam Alkitab. iya, dalilnya mana? Nah, dan itu Yesus. Dengar dulu Bang, aku cerita. Dalilnya dulu. Jangan dulu langsung. Harus Aku dalil cerita dulu dulu. ya, Bang. Dalil dulu baru Anda baru bahas dalil itu. Jangan Anda ngarang Oh. dulu. Enggak ada dalil, enggak ada, cuma ngarang doang. Inilah orang Islam. Kalau kita mencari Loh, saya menghargai kitab Anda loh. apa yang sudah logika. Saya menghargai agama Anda. Saya menghargai agama Anda, saya minta dalil. Artinya saya menghargai dalil. Jadi abang harus cerita sesuai dengan dalilnya. Oke, sekarang saya. Yes. Oke, sekarang saya pertanyakan apa? Saya pertanyakan apa? Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya tanya? Ya, Abang? boleh, karena Anda sudah tidak bisa menunjukkan dalil, silakan. Menurut abang ya, menurut yang saya dengar daripada orang Islam sendiri ya, memang betulkah? Dengar dulu, benarkah dalam itu hukum dalam arak itu, dalam satu tetes arak itu hukumnya 40 hari 40 malam dosanya? Iya, betul. Benarkah? Betul. Benar. Ini abang kalau tanya Islam itu terlalu kritis, tapi giliran ditanya Halo. dalil kitab Anda kok nggak ada dalilnya. Bertanya tentang Islam kritis sekali, sampai minuman khamar, minum malamnya. terlalu kritis. Giliran ditanya dalil macet. Jadi kalau menurut saya berarti orang Islam yang minum-minum di dalam pub, yang joget-joget. Menurut saya, Iya, menurut Anda, menurut saya Anda, orang ya, Islam yang joget dalam pub, yang minum di dalam itu saya berapa tahun itu? iya, menurut Anda silakan. Tapi kan apalah artinya menurut Anda kalau Anda ditanya dalil tidak ada?
Kamu susah. Aku sering belakang orang, tapi selalu Bagaimana? sulit. Apalah artinya sebuah menurut Anda? Kalau Anda sendiri, menurut Anda, giliran ditanya dalil, ternyata tidak ada dalil. Anda terlalu jauh nyebrang ke agama Islam, sementara dalil di agama Anda nggak tahu. Gimana ceritanya abang Jadi ini? begini Bang, betul kan tidak itu yang Ya silakan. Ustaz Juma ini sering bahas Dia tamu kita ini modal gigi doang dengan modal bibir, nggak ada ilmunya. akan sesuai dengan apa cerita. Apapun ceritanya. Dia mentalnya masih mental penjajah dia. Juma ini nggak jelas Juma. Saya- Kalau yang seperti kita. Oke, silakan, saudara orang baik, silakan. Mau tanya sedikit bang tentang simbol Oke, siap. yang di atas masjid itu apa bang? Simbol yang di atas masjid, gambar Baik. bulan tuh simbolnya Coba. apa? Itu simbol agama langit. Agama Itu langit. iya. Enggak. Tidak usah tutup. Kalau di Makassar ini banyak gereja yang di atas menaranya itu patung ayam jantan. Itu simbol apa? Masa tidak yang simbol di Aku tunjuk. atas masjid? Itu simbol agama langit. Mm-mm. Mana bang mau lihat? Agama langit. Oh iya bang, Ya, satu lagi, apakah orang Islam pernah minum kencing unta? oh bukan, tidak pernah orang Islam itu diajarkan kencing onta ini. Ini gereja di kami di mana di Sulawesi Selatan, menara gerejanya itu ayam. Kan bang, saya tanya Islam bang. Iya, saya katakan saya katakan bulan bintang itu sejarahnya ada waktu perang salib. Orang tentara salib menggunakan lambang salib. Kalau tentara Islam menggunakan lambang itu, bulan bintang, untuk memisahkan antara pasukan salib Kristen dengan pasukan Islam. Oh, abang pernah nonton filmnya? Nonton film, saya nggak suka nonton film. Iya kan ada film perang salib. Cuma sepotong-sepotong. Wah, berarti bang tidak nonton. Kalau menurut saya sih tidak begitu. Ini maksudnya apa? Ada ayam jantan di atas. Mana? Tuh. Itu. Iya, maksudnya apa itu? Kalau yang itu tidak tahu maksudnya. Maksudnya apa itu ya? Tapi Untuk ayam. Tuh. Ini banyak di kotaku di Makassar. Tuh. itu yakin tuh bang. Kok yakin? Anda percaya film kok gambar Anda nggak percaya? Gimana itu? Baru pernah lihat saya. Baru pernah lihat itu bang. Baru lihat. Baru lihat. Atau apa maksudnya gambar-gambar ayam situ? Maksudnya apa? Maksudnya mungkin mereka ini tukang sabung ayam atau apa gitu? Gereja khusus judi ayam atau apa? Gak ngerti aku bang. Kira-kira apa maksudnya gitu? Sabung ayam kah? Berarti bang, dia punya kepanjangan itu arti dari simbolnya. Nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Apakah karena mereka suka makan ayam atau suka tarung ayam atau apa, judi ayam kah atau apa? Nggak paham. Kan saya tanya kepada abang tentang agama Islam, simbolnya itu.
Itu simbol untuk menandakan bahwa ini rumah ibadahnya umat Islam, ini rumah ibadahnya agama lain, gitu. Kebawa-bawalah simbol bulan dan bintang ini. Artinya apa? Bulan, Artinya bulan bahwa Islam itu agama langit, agama samawi, agama yang diwahyukan dari Agama langit. Bulan bintang dari itu kan langit. adanya di langit. Sedangkan Iya, kalian iya, lambang salib itu kan salibnya ada di bumi, berarti kalian agama bumi, buatan manusia, kan gitu maksudnya. Begitu. Kalau memang bulan sama bintang ada di langit, tapi ada bukti. Maksudnya ada bukti agama Islam turun dari langit. Nah, kalau bukan turun dari langit, lalu siapa yang bikin? Kan kalau kami sih ada. Ya, kalau Ada kalian begitu. kan, kalau kalian kan dibikin, dibuat, agama itu dibuat-buat. Ibadah minggu, buatan barat, ya kan? Natalan, terus Iya. apalagi tidak makan babi, terus tidak bersunnah. Itu kan buatan-buatan barat semua, bukan firman dari Tuhan. Siapa bilang kami tidak sunat, Bang? Simbol bulan sabi dan bintang sebenarnya bukanlah simbol teologis yang memiliki landasan doktrinal atau doktrin ibadah resmi dalam ajaran Islam. Karena baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan lambang fisik apapun sebagai simbol resmi agama. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, panji-panji Islam hanya berupa kain polos berwarna hitam putih atau hijau tanpa gambar bulan bintang. Penggunaan simbol bulan sabit dan bintang ini baru berkembang secara historis dan politis ratusan tahun kemudian, terutama saat Kekaisaran Turki, Utsmani, mengadopsinya sebagai lambang kekhalifahan setelah menaklukkan Konstantinopel. Seiring berjalannya waktu dan luasnya pengaruh Khilafah Utsmaniyah, masyarakat dunia mulai mengidentikan lambang tersebut dengan dunia Islam. Meskipun bukan lambang teologis, bulan dan bintang secara sosiologis dan kebudayaan tetap memiliki makna positif serta simbolis yang erat dengan tradisi Islam. Dalam Al-Quran, benda-benda langit seperti bulan dan bintang sering disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penunjuk waktu bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah seperti penentuan awal bulan Ramadan dan bulan-bulan Hijriah melalui hilal. Bintang juga digambarkan sebagai penunjuk arah di kegelapan. Jadi kesimpulannya, bulan dan bintang bukanlah benda sakral atau syariat yang wajib ada dalam Islam, melainkan sekedar simbol sejarah dan penanda kultural yang mengingatkan manusia akan keagungan ciptaan Allah serta pentingnya petunjuk dalam kegelapan. Kalau kalian sunat ya syukur. Cuman kalau kalian sunat, di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang sunat, maka Yesus tidak berguna baginya. Mana coba, Bang? Mau lihat? Galatia 5 nomor 2. Coba Bang baca. Bacalah. Kan ada kitabnya. Kan kalau saya membaca nanti Anda percaya. Kan ada Bible di situ. Coba baca Bible. Baca Bible. Bukan Bible, ini Alkitab. Nah itu Alkitab itu nama kitabnya umat Islam. Bible itu nama kitab Anda yang sebenarnya. Alkitab itu nama Al-Quran. Kalian ketipu. Al-Quran. Oh ya. Terus, Kalian Bang? ditipu sama pendahulu kalian. Baca Galatia 5 nomor 2. Ambil Bible-nya. Baca. Kok abang bisa tahu kami ditipu? Ya. Kenapa pakai kata Alkitab coba? Kan ini ditulisnya kan Alkitab. Jadi Iya, justru itu kalian ditipu. Sebenarnya bukan Alkitab itu Bible. Ini tulisan Alkitab, tapi tidak jelas. Terbukti sudah kalian ditipu sama pendahulu kalian. Kok abang tahu? Ya kan kitabnya orang Kristen itu namanya Tabiblia. Bahasa aslinya Tabiblia. Pertama nama kitab Anda itu Tabiblia. Apa arti Tabiblia? Iya. Buku-buku.
buku-buku. Nah, terus ketika masuk ke dalam bahasa Inggris disebut biblos, kumpulan buku-buku atau buku-buku atau banyak buku. Nah, masuk ke Indonesia, karena di Indonesia mayoritas Islam yang mengkitabkan Alkitab, maka si penipu ini mencoba untuk menutupi kekurangan agamanya agar bisa menipu orang lain, maka ditutupilah bukunya dengan sebutan Alkitab. Alkitab. Padahal Alkitab Abang itu bisa- nama lain Al-Quran. Ya. Oh, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitab Anda itu sebenarnya namanya Logon. Bisa juga Logon. Bisa juga kemudian Tabiblia. Bisa juga Biblia, bisa juga Bible, bisa Biblos, tapi bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. tapi saya mau tanya bang. Galatia 5 tadi nggak jadi dibaca. Galatia 5 nomor 2 nggak jadi. Mau tanya ini sedikit. Ya, Silakan. mau tanya. Kan ini di sini tulisan Alkitab betul, ya kan? Ada buram sih, ada tulisan Alkitab. Iya, karena sudah diganti. Kan itu cuman di Indonesia baru menyebut Alkitab di Indonesia. Tapi di luar Sudah negeri diganti. bukan Alkitab kalau di luar negeri. Nanti di Indonesia baru ikutan. Kok abang bisa tahu itu Iya kan, sudah diganti? Kan bahasa Yunani, asli kitab Anda itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Begitu. Oke. Halo, Iya, halo. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Ini ada tema, apakah yang disembah di gereja itu Yesus asli atau Yesus palsu? Saya rasa asli, Bang. Berarti manusia. Keyakinan kami itu asli. Berarti manusia, Bang, ya. Ya, manusia. Berarti Katolik itu menyembah manusia. Bukan menyembah manusia, menyembah Tuhan lah. Tadi katanya Yesus itu asli manusia. Itu kan wujud menurut keyakinan kami, Bang. Iya, wujudnya apa? Wujudnya itu, Bang, yang abang tahu itu yang di gereja itu. Ya, manusia berarti kan? Habis, boleh saya mau tanya, Bang? Yang Anda sembah asli manusia? Tidak, itu kan menurut kami, Bang. Iya, justru karena Anda saya tanya. Menurut Anda, Ya itu. Yesus yang asli Anda sembah? Boleh saya tanya, Bang? Katanya iya. Berarti Anda menyembah manusia dong. Bukan itu kan wujudnya menurut keyakinan kami. Iya, aslinya Yesus itu apa sebenarnya? Boleh saya mau tanya, Bang? Boleh, silakan. Silakan. Yang saya mau tanya, Bang, wujudnya Nabi Muhammad itu yang kayak gimana dia? Manusia lah. Manusia, tapi wujudnya kayak gimana? Kok kami belum pernah lihat wujudnya. Kalau sepedanya sudah ada. Yesus Anda pernah lihat? Itu wujudnya menurut keyakinan kami. Yesus pernah Anda lihat gak? Ya iya, yang di gereja-gereja. Mana ada Yesus di gereja? Yang saya mau Cuma tanya, Kak, patung Bang, yang saya mau di tanya, gereja. Kak, begini, yang saya mau tanya, wujudnya Nabi Muhammad gimana? Kami nggak bisa melihat karena sudah 1400 tahun Nah, lalu. itu kan di sana kan pergi nyembah batu. Maksudnya begini, saya mau tanya, Kak. Apa namanya? Wujudnya Nabi Muhammad itu yang kayak gimana? Nggak ada yang tahu. Udah 1400 tahun silam. Kuburannya Nabi Muhammad sekarang di mana? Ada di Arab sana. Di Arab mana? Pernah tidak, Bang, ke sana? Pernah. Bohong.
Kenapa jadi sensian ini? Pertanyaannya Nah, itu yang Anda sembah. Yang saya mau tanya begini, yang saya mau tanya, Nabi Muhammad ada kuburnya tidak? Ada. Dia pernah bangkit tidak? Enggak, memang dia setan mau bangkit. Yang bangkit itu setan. Masa? Berarti kalian tuh menyembah mayat? Loh, kok menyembah mayat? Emang kami menyembah Nabi Muhammad? Tidak, maksudnya begini, Nabi Muhammad kan mayat ya, berarti kalian menyembah mayat. Ya, siapa bilang kami menyembah Nabi Muhammad? Iya, saya bilang dia pernah bangkit tidak? Nabi Muhammad bangkit tidak? Beliau mati sama Bangkit seperti dari kematian. Abraham, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Tidak, saya Daud. tidak mau tanya Abraham. Maksudnya yang kalian sembah sekarang Nabi Muhammad. Yang kami sembah itu Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus. Itu yang kami sembah, bukan Nabi Muhammad. Tidak, maksudnya begini. Lah, kenapa Maksudnya Anda begini. memaksa? Jangan Tidak, karena bukan agama saya Anda memaksa, diajarkan bukan. sama penjajah, Begini, Anda begini, Bang. memaksakan. Bukan saya memaksa. Yang saya mau tanya tadi, saya tanya tadi, Abang pernah ke kuburannya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammadnya sudah mati, tidak bangkit-bangkit. Berarti kalian menyembah orang mati. Yang menyembah Nabi Muhammad siapa? Hah? Kami Islam tidak itu? menyembah Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kenapa Anda memaksakan Ya. kami menyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Bukan, itu berarti manusia. yakin, Nah, yang saya mau Yakin, tanya, yang Abang. saya mau tanya lagi, Bang. Satu yang saya mau tanya. Hubungannya dengan di Mekah itu apa? Di sana tempat kelahiran Nabi Muhammad, kami datang berziarah ke sana. Kalian salah. Tempat Kenapa? lempar kelahirannya batu. di sana. Tempat Iya. kelahirannya di Lempar batu. sana. Iya, junta. Kuburannya lain, tempat aneh sekali saya rasa. Kenapa aneh? Kenapa Anda yang lebih tahu? Iya, Kenapa bisa? Kutanya aneh dulu. sekali saya rasa. Kutanya dulu. Anda paham Islam itu sudah bisa baca Quran? Bukan. Aduh, wah. Bukan Kenapa Anda terlalu tajam ke Islam sementara Anda tidak ngerti Bible? Bukan tajam, Bang. Saya Kita tanya mau- kepada Anda, yang Anda Bukan- sembah di bukan gereja itu tajam, Yesus bukan asli tajam. Saya atau hanya Yesus mau palsu? tanya. Bukan Yesus bukan tajam. asli. Saya hanya mau tanya begini. Bang, yang Anda Kuburannya, sembah di berarti, gereja berarti itu, selama ini Islam itu menyembah orang mati. Gitu, Aduh, gimana ini? gitu. kami tidak menyembah Nabi Muhammad, Bang. Yang kamu Nabi sembah siapa? Allah, Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Itu yang kami sembah. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Isa utusan Allah. Nabi Musa utusan Allah. Semua para nabi itu utusan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Nabi Muhammad Ya, itu kita utusan tahu Allah. kita semua ciptaan yang maha di atas, gitu. Nah, kenapa Anda suruh kami menyembah Nabi Muhammad? Kami menyembah yang di atas. Siapa Tidak- yang di atas itu siapa? Iya, kami menyebutnya Allah. Kenapa sih mental wujudnya di penjajah? mana? Loh, Wujudnya di mana? Tidak ada yang bisa menggambarkan wujud Allah karena dia bukan makhluk, tidak seperti Tuhan Anda. Loh, kok aduh? Itu kan Tuhan kami. Berarti yang selama ini kamu nyembah itu angin kah? Atau setan kah atau apa? Loh. Gitu. Lu. Sekarang Bapak itu wujudnya apa? Bapak siapa? Yang disembah Yesus. Bapakku yang Iya, di surga. Itu kan menurut keyakinan kami, itu gambarannya menurut keyakinan kami. Enggak, saya tanya, Bapak itu wujudnya apa? Pokoknya yang abang tanya di gereja. Giliran ditanya begitu. Bapak wujudnya apa? Itu saya jawab itu. Bapak wujudnya apa? Wujudnya manusia lah. Manusia lah, wujudnya manusia. Habis saya mau tanya, Allah itu wujudnya apa? Aduh. Saya mau tanya, Allah itu udah. wujudnya apa? Anda Anjing, cebok babi, dulu. atau apa? Anda cebok pakai air 1 sendok. Anda nggak ada ilmu. Oh, diskusi tentang Allah. Yesus tidak ngerti apa itu Yesus. Anda malah merasa lebih hebat gitu. Ayo silakan non muslim yang lain ajukan permintaan kita diskusi. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang, selamat Halo malam, juga Bang. malam. Salam, Katolik Bang. Salam. Protestan.
Saya Iya. Bang. Silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan, silakan. Mau diskusi apa Bang? Mau tanya apa Bang? Terkait yang disembah oleh saudara kami Kristen Protestan di gereja itu, Yesus asli kah atau Yesus palsu? Pertanyaan Abang ini mengenai ke Yesus asli atau Yesus palsu ya gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Sudah jelas yang kita sembah di gereja itu kita hanya menyembah arwahnya Bang. Nggak ada Arwah. istilah, ya, nggak ada istilah palsu atau Arwah. nyata. Tuh. Jadi Ada istilah Protestan itu palsu. penyembah arwah. Jadi kita menyembahnya itu nggak ada istilah namanya palsu. Iya, yang Anda sembah itu arwah. Yang kita sembah itu Yesus. Asli atau palsu? Udah tentu asli, nggak ada palsu. Yang bilang palsu siapa? Kalau asli berarti manusia kan? Kalau Alsi itu, ya betul, manusia dulunya manusia betul. Betul. Kalau Maksudnya kalau aslinya Yesus itu apa? wujudnya itu dari anak Tuhan manusia, wujudnya seperti manusia Bang, yang diciptakan Abang sendiri. Aslinya aslinya manusia kan Yesus itu? Dulunya dia itu adalah wujudnya seperti manusia. Yesus itu aslinya apa sebenarnya, manusia atau kucing? Wujudnya seperti manusia Bang, wujudnya seperti manusia. Nah, aslinya apa? Aslinya wujudnya seperti manusia, Ya, seperti kalau dia seperti manusia, dia sebenarnya apa? dia Yesus Bang, dia Yesus. Iya, Yesus ini aslinya apa? Yesus ini aslinya apa? Aslinya ini wujudnya seperti manusia Bang, dia Tuhan. Jangan bilang wujud, maksudku Yesus itu asli. Karena Anda mengatakan yang Anda sembah Yesus asli. Kalau Yesus asli itu kan manusia. Selain Bilang manusia Yesus itu Yesus palsu. Yang bilang Yesus palsu siapa Bang? Yang bilang Yesus Ya, palsu makanya siapa? ku tanya samamu, yang Anda yang- sembah yang asli atau yang palsu? Ya yang asli, yang Nah, palsu berarti mana? manusia. Berarti manusia kan? Yang bilang manusia siapa? Dia dulunya wujudnya seperti manusia Bang. Wujudnya Lalu seperti manusia. wujud aslinya dia apa sebenarnya? Wujud aslinya itu dia mirip manusia, tapi dia beda dengan manusia biasa. Wujudnya seperti manusia Bang. Kok seperti atau manusia? Yang mana yang betul? Dengarin Bang ini, wujudnya seperti manusia. Anda kan contoh gini, Anda wujudnya seperti monyet. Nah, jangan bilang monyet. Contoh, Anda wujudnya seperti monyet. Apakah Anda monyet? Enggak dong. Apakah mata Anda buram nggak lihat saya sebagai manusia? Kan cuman seperti. Ya, iya. Terus Nah. kenapa cocokan dengan seperti monyet? Apakah Anda monyet juga? Ya udah kalau begitu seperti Wati. Kebingungan ini terjadi karena adanya kerancuan logika teologis ketika mencoba menggabungkan dua hakikat yang bertolak belakang, yaitu hakikat manusia dan hakikat Tuhan. Dalam konsep logika dasar maupun tauhid, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna tidak mungkin berubah wujud menjadi manusia yang lemah, terbatas, butuh makan, minum, tidur, dan bisa mati. Jika suatu wujud memiliki sifat-sifat manusiawi seperti itu, maka secara otomatis dia adalah makhluk dan bukan Tuhan. Mengatakan bahwa Yesus berwujud manusia tetapi hakikat aslinya adalah Tuhan, menciptakan kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sebab Sang Pencipta tidak bisa dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian teologis yang otentik dan rasional adalah mengembalikan posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan fakta sejarah dan wahyu Al-Quran, yaitu beliau murni seorang manusia agung yang dipilih menjadi utusan Allah atau Rasul. Nabi tidak pernah memiliki dua kodrat atau dwi hakikat yang membingungkan. Beliau adalah hamba Allah yang diberikan mukjizat-mukjizat luar biasa semata-mata atas izin Allah untuk membuktikan kenabiannya, bukan untuk menunjukkan keilahiannya. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu bingung jika melihat fakta secara jujur. Yesus berwujud manusia karena beliau memang seorang manusia dan nabi pilihan Allah, bukan Tuhan yang menyamar atau menjelma menjadi manusia. Seperti Wati. Kan
Kan cuman Anda mengatakan Yesus itu seperti manusia, itu maksudnya apa? Yesus seperti manusia maksudnya apa? Seperti manusia, Bang. Aduh, tolong dimengerti, pahami. Kalau abang mau lebih pintar lagi, perbanyak baca Alkitab, perbanyak berdebat sama Bang ini. Nah, coba kasih dalilnya bahwa Yesus seperti manusia. Silakan. Abang pernah nonton videonya atau mau lihat videonya saya tampilkan? Boleh. Videonya. Boleh. Mau lihat video? Boleh. Tonton di YouTube aja, Bang. Kebetulan lagi nggak bisa bagi layar kan kayak di live. Nah, tonton di YouTube. Yesus itu aslinya apa menurut Anda? Coba ditetapkan. Yesus itu aslinya apa? Manusia atau manusia, Bang? Wujudnya seperti manusia. Nih, ingat, wujudnya seperti manusia. Aslinya yang kutanya, aslinya Yesus itu apa? Aslinya itu Tuhan dari segala Tuhan lainnya. Nggak ada Tuhan selain itu, Bang. Itu. Aslinya dia Tuhan. Ya, aslinya Tuhan, wujudnya seperti manusia, Bang. Itu, betul. Aslinya. Iya. Terus kenapa Yesus tidak bisa? Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Itu, Karena? Bang. Nah, di sini perlu menjelaskannya, Bang. Berarti abang mau belajar tentang firman Tuhan nih, baik saya jelaskan. Jadi Tuhan itu enggak langsung membela dirinya karena untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini, Bang. Jadi dia mengorbankan dirinya, meneteskan darahnya di kayu salib itu untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Seperti ya katakanlah kita manusia ini yang sudah berdosa, ya abang mungkin berdosa, jadi dia meneteskan darahnya untuk menghapuskan dosa-dosa manusia ini. Kau kalau dekat robek mulutmu. Kau ngajarin orang ajaran apa itu? Yang kutanya sama saudara, Yesus itu aslinya manusia atau bukan manusia? Bang, ini pertanyaan udah beberapa kali berulang-ulang. Ini saya coba jelaskan. Yesus itu Tuhan, wujudnya seperti manusia. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Mau baca Alkitab, Bang? Silakan buka Alkitab, Bang. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Silakan buka referensi dari penulis ayat-ayat itu, Bang. Kalau saya jelaskan, Astagfirullahaladzim. Di mana tertulis? Di sini. Di mana tertulis di kitabmu ini? Di mana? Biar aku buka. Di mana? Baca, Bang. Nanti saya kirim, saya DM, Bang. Kalau masalah itu nanti saya DM. Di mana harus ku baca? Nanti saya DM, Bang. Karena nanti saya akan tulis lebih terurut semuanya. Tapi Gak usah di sini aja sekarang. Anda ngapain DM? Tertulis di mana di sini? Aslinya Yesus itu Tuhan. Di mana tertulis? Bang, tapi berterima kasih buat abang karena abang sudah belajar baca Alkitab, sudah belajar tentang Yesus. Semoga makanya saya waras karena saya baca. Anda nggak baca, makanya Anda gila. Kalau Anda baca ini dengan seksama, Anda waras. Anda tinggalkan gereja Kristen. Berarti justru abang sudah belajar Alkitab. Iya, justru karena itu saya lebih paham. Terus kenapa kalau udah paham kenapa nanya, Bang? Ya, justru saya menguji Anda. Yesus itu asli di gereja yang Anda sembah atau palsu? Yang bilang palsu itu siapa, Ya, Bang? kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang. Yang datang gimana, Bang? Yang datang kemudian bermujizat, bernubuat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Waspadalah kepada Yesus palsu. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Tuhan said for you, blessing for you. Kau yang punya kitab, kau yang tidak paham. Kenapa kau tidak paham? Karena Anda di agama Anda itu dienakkan, tidak ada kewajiban. Yang penting makan babi, mimpi masuk surga, ke gereja bayar perpuluhan. Cuman begitu doang. Bang, tapi nggak ngerti isi Bible, nggak paham isi Bible. Yang kalian sembah di gereja itu Yesus palsu. Atau orang
orang kadang untuk bertanya kenapa orang Cina sama Jepang itu lebih pintar ya, lebih pintar, lebih rapi. Karena makanannya babi. Sering makan daging ini, Bang. Karena makan babi. Makanya sering. Iya, karena makan babi, Makan makanya daging. kalian pintar. Nah itu makanya biar anda pintar, jangan makan itu karena Tapi apa banyak, gunanya Bang. pintar kalau saya sembah itu setan? Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Bang, itu adalah ketika orang lain seperti ini, abang berpura-pura jadi Yesus. Jadi Ya tidak dia bisa. masih pikir, Mana ada orang berpura-pura jadi Yesus? Gak ada. Baca Lukas 13 nomor 6. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Bang, Siapa yang Bila mengatakan bilang Yesus ada itu Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Ada di Alkitab, Bang. Silakan baca sekali lagi. Yesus berkata, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Mukamu seperti babi loh. Kau ke rumah sakit, cek kesehatanmu. Kau gangguan. Gak nyambung kau itu. Bercerita sembarang tentang Yesus. Giliran ditanya di mana tertulis, dia nggak tahu. Di mana tertulis, baca di Bible, baca di Alkitab. Oh, benar-benar penipu. Semangat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Siap. Kristen Katolik. Saya Kristen, Bang Zuma. Silakan buka kamera, Bang. Ya, pertanyaan yang sama, Bang. Ya, yang tanya kok ada Yesus palsu itu di atas, Bang Zuma. Ya, itulah pertanyaannya. Apakah yang Anda sembah di gereja itu asli atau palsu? Sekarang gini dia, memang saya tidak ada punya mebel, Bang Zuma. Bukan Bible, Bible. Apa? Mebel ya kan? Cuman saya sebagai orang Kristen, Kok Bible? Yesus itu dia terbentuk Roh Kudus melalui Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi. Itu Yang kan Anda- apa? Itu kan Yang Anda- firman, Bang Zuma. Yang Anda sembah di gereja itu yang asli atau yang palsu? Itu kan sekedar maksudnya yang di gereja itu, Bang Zuma, kan itu kan sekedar hiasan di gereja. Yang disembah oleh orang-orang Kristen di gereja. Itu cuman apa? itu kan seperti kayak mana bilangkan Bang Zuma kan? Itu kan seperti memang itu seperti kayak sebagai Yesus juga. Cuman kan artinya itu dibuat nama situ. Dulu kan gini dia, Bang Zuma. Sebenarnya itu kan yang menciptakan langit dan bumi itu kan Allah kan? Iya. Betul Allah kan, Bang Zuma? Iya. Iya. Allah itu dialah menetapkan sebagai iman apakah Roh Kudusnya menurunkan Yesus berwujud manusia untuk menebuskan dosa-dosa manusia. Betul Pak apa enggak, Bang Zuma? Itu konsep Anda di gereja. Pertanyaan saya, di dalam Mebel Markus nomor 16, nomor 13, nomor 6. Di situ kan jelas banyak penyesat memakai nama Yesus. Nah, pertanyaan saya, nama yang tempat paling banyak memakai nama Yesus itu kan di gereja. Maka pertanyaan saya,
di gereja ini Yesus palsu atau Yesus asli gitu. Iya, memang tentu Bang Zuma. Kalau memang sama orang kayak kami sebagai orang Kristen, memang ditetapkan itu memang Yesus asli. Karena dia bilangkan Yesus Bang Zuma. Berarti nyembah manusia kalian. Berarti kalian nyembah manusia. Kami enggak menyembah manusia. Kan gini dia Bang berarti Zuma. Yesus palsu. Coba dijelaskan dia ya. Coba didengarin dulu bahasa saya dulu. Iya, Ya. tapi jangan lupa baca yang ada di Mebel, Bang. Jangan cuma Iya, asumsi doang. gini Bang Zuma kan. Saya kan mebel saya nggak ada. Kalau ada tadi saya mungkin saya baca mebelnya Bang Zuma. Oke. Nah, cuman kan yang kupahami diriku sendiri dulu Bang Zuma. Oke. Pas. Yesus itu dia kan kalau kita tengok dari dasarnya, itulah kan Allah itu mencipta langit dan bumi yang serta yang abad-abadnya kan. Ya. Good. Sekarang gini dia. Very good. Gini dia Bang Zuma. Sini kan. Dulu yang diciptakan Allah dulu pertama di bumi siapakah itu Bang Zuma? Apa? Yang diciptakan Allah isi di bumi ini apakah itu? Yang pertama ciptakan. Yang pertama diciptakan Allah. Nah, aku tanya ayo Bang Zuma. Iya. Yang pertama ciptaan Allah siapa? Siapakah itu? Aku bilang sama Bang Zuma. Aku kan bertanya sama Bang Zuma. Iya. Adam. Satu. Hawa. Itu berdosa apa enggak Bang Zuma? Enggak. Hah? Enggak. Dari mana jalan yang enggak berdosa Adam dan Hawa? Karena dia diberkati. Dari mana jalannya diberkati? Ya. Dari mana jalannya diberkati Adam dan Hawa? Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan Coba keturunannya diberkati. Diberkati. Coba dulu dijelaskan Bang Zuma dulu dari mana jalannya makanya dia diberkati Adam dan Hawa. Wow, luar biasa. Saking diberkatinya Adam itu hingga dia diberi amanah untuk menjadi pemimpin di bumi, menaklukkan lautan, daratan dan udara. Hewan atau makhluk lain tidak diberi berkat itu. Berkat itu hanya diberikan kepada Adam alaihissalam. Nah, pertanyaan saya balik kepada Anda. Apakah ada di dalam Mebel kalau Tunggu Adam dulu lah Bang Zuma. Sekarang gini dia Bang Zuma kan sekarang kan aku tadi bertanya, bilang Bang Zuma tadi kan Adam dan Hawa itu nggak akan berdosa, bilang Bang Zuma kan? Iya. Tengok kalau memang Bang Zuma nengok di Alkitab, tengoklah dulu dasarnya Bang Zuma, dia berdosa apa enggak? Dia kan makan buah si malakama itu kan menjatuh buah telarang itu kan jatuh dosa Bang Zuma. Berdosa? Enggak berdosa, Berdosa. dia. Enggak berdosa. Tengok dulu Bang Zuma, jangan enggak berdosa. Sebelum Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Enggak ada rokok itu. sebelum Adam makan buah, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Sebelum dia makan buah, dia belum tahu jahat. Nah, berdosa ndak anak kecil ketika dilarang melakukan sesuatu, tetapi dia melakukannya? Ya, sementara Berdosa ini nggak? dia Bang Zuma. Ya, Berdosa jauh kalau dulu. kecil, Anda ini ya, kenapa susah sekali ditanya? Gimana bilang Bang Zuma? Anak kecil, anak bayi Anda larang. Jangan kamu dekat-dekat pinggiran, nanti kamu jatuh. Nah, Ya. anak bayi ini ternyata jatuh. Berdosa nggak dia? Salah nggak dia? Kalau anak kecil memang tidak berdosa Bang Zuma. Nah, tidak berdosa. Seterusnya dia Bang Zuma. Lalu kenapa Adam diberi ganjaran dosa sementara Adam nggak tahu baik dan jahat sebelumnya?
Ya. Sekarang gini dia Bang Juma. Adam itu kan nggak kan kecil dia masa ninggalnya kan. Dia kan masih besar naik bisa dia masih nikah lagi sama Hawa kan. Tapi Anda sendiri mengatakan dia belum tahu baik dan jahat kan? Iya, masa kecilnya memang dia nggak jahat, cuman masa besarnya Lah, Adam kan sudah langsung dewasa. Sebelum Nabi Adam alaihi salam memakan buah terlarang, beliau sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, ilmu pengetahuan serta pemahaman moral tentang mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Allah telah mengajarkan nama-nama segala benda kepada Nabi Adam dan secara tegas memberi peringatan agar tidak mendekati pohon tersebut karena hal itu merupakan bentuk pelanggaran. Namun dorongan beliau saat itu bukanlah niat jahat untuk membangkang kepada Allah, melainkan akibat bisikan dan tipu daya iblis yang bersumpah palsu, serta memperdaya beliau dengan janji-janji kekekalan. Jadi beliau memahami adanya perintah dan larangan tetapi belum mengalami konfrontasi realitas moral akibat perbuatan tersebut sampai peristiwa itu terjadi. Mengenai apakah tindakan tersebut dianggap dosa sebagai konsep dosa warisan dalam pandangan Islam, perbuatan Nabi Adam bukanlah dosa asal yang diwariskan kepada anak cucunya, melainkan sebuah kekhilafan atau kekeliruan seorang manusia. Para nabi memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa besar dan pembangkangan disengaja, sehingga tindakan tersebut terjadi karena keharuan dan kelupaan atas janji, bukan karena niat jahat. Lebih penting lagi, Al-Quran mencatat bahwa setelah peristiwa tersebut Nabi Adam langsung bertobat secara tulus dengan mengakui kesalahannya. Dan Allah telah menerima tobat beliau serta mengampuninya secara mutlak. Jadi kesimpulannya, tindakan tersebut bukan dosa yang mengutuk kemanusiaan, melainkan pelajaran bagi manusia tentang pentingnya tobat dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mana bisa langsung dewasa. Itu makanya si Adam dan Hawa dia Jadi Adam, diciptakan jadi Adam ini dari dulu, bayi. Dengarkan dulu. Adam ini dari bayi. Enggak, dengarkan dulu ya. Diciptakan Allah, mencipta langit dan bumi, isinya adalah Adam dan Hawa. Langsung dia besar. Udah. Kedua, barulah diciptakan Allah. Ular, berwujud ular itulah iblis menggodai Adam dan Hawa untuk menyuruh apa? Menyuruh makan buah terlarang. Tahu-tahu terpengaruhlah Hawa sama Adam karena dipengaruhi iblis sebagai berwujud ular. Yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa di situ? Ular atau Adam? Itu ular ini berwujud iblis. Yang berdosa siapa? Berdosa dua-duanya Adam dan Hawa karena dia kenapa bisa Adam? Dengarkan dulu ya. Ya, kenapa Adam bisa berdosa? Ya, dengarkan dulu.